itu adalah bagian dari untuk pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya medical check up. Dari penegakan hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Tiga penegakan hukum ini bersama-sama berkontribusi atas syarat-syarat calon yang menjadi orang nomor satu bersih dari isu tentang masalah korupsi. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan, dan PD Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut. Selamat malam saudara. Wacana pemeriksaan para calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuai pro dan juga kontra. Pasalnya, tak ada aturan yang mewajibkan hal ini dilakukan. Di Undang-Undang Pemilu juga tak ada, sehingga usulan ini dianggap mengada-ngada. Namun ada yang menyatakan wacana ini layak dipertimbangkan untuk dilakukan. Alasannya, guna mencegah tudingan kriminalisasi dan politisasi jika ada salah satu paslon yang diperiksa KPK jelang kontestasi. Juga untuk memastikan semua kontestan yang akan maju di pesta demokrasi ini bebas dari kasus korupsi. Perlukah KPK memeriksa capres-cawapres peserta Pilpres guna memastikan mereka bebas korupsi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Saroni, politisi Partai Nasdem. Selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Ya, selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang Viva Yoga Mauladi, politisi PAN. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang untuk Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam. Juga teman-teman dari Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, STMI, Universitas Pancasila, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charles. Usul agar para capres dan cawapres diperiksa KPK menuai pro dan kontra, dan tentunya tanda tanya. Apalagi usul itu disampaikan politisi Nasdem Ahmad Saroni setelah Komisi Anti Rasuah itu memeriksa Muhaimin Iskandar, cawapres yang diusung Koalisi Perubahan. Saat itu, Caimin diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Nah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini beralasan usul tersebut untuk memastikan bahwa setiap capres dan cawapres yang maju di kontestasi bersih dari kasus korupsi, sehingga tidak ada lagi yang menduga-duga kaitan Anies Baswedan dengan Formula E atau Ganjar dengan kasus IKTP, serta Prabowo dengan program food estate-nya. Bahwa capres-cawapres itu adalah bagian dari untuk pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya medical check up. Dari penegakan hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Nah, ini harus sinkron supaya jangan dalam perjalanan ke depan adalah orang nggak suka dengan si A, dengan si B, itu menjadikan isu akhirnya keributan. Saya siap, semuanya kita siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan. Apakah itu pemeriksaan khusus karena salah satu yang menyarankan ini? Ya, siapa itu, pokoknya semuanya harus siap. Menanggapi usul tersebut, PD Perjuangan mendukung dan menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Selama ini politik juga didasarkan kepada ketaatan terhadap sistem hukum kita. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan, dan PD Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut, baik dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh Kejaksaan, kemudian juga oleh aparatur kepolisian, dan kemudian menjunjung tinggi independensi dari lembaga peradilan. Ya,
Ada yang menyambut baik, ada pula yang mengkritisi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Dia menyebut usulan tersebut bertolak belakang dengan logika hukum. Pasalnya, penyidikan pidana harus diawali dengan peristiwa pidana terlebih dulu. Baru setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan orang yang diduga terlibat. Lalu, benar nggak sih usul agar KPK memeriksa para capres dan cawapres yang maju di Pilpres mendatang ini semata-mata mencari calon-calon pemimpin yang bersih dari perkara korupsi? Atau justru ada maksud lain di balik munculnya usul tersebut? Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini. Beliau adalah Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Jadi wacana ini muncul dari Ahmad Saroni, jadi saya langsung ke Ahmad Saroni. Jadi kenapa harus dilontarkan wacana ini? Ini menarik ya, karena yang kita mau pilih adalah orang nomor 1 di Republik. Jangan ada isu tentang terkait korupsi. Presiden Jokowi 2014 malah menyarankan waktu itu menteri kabinetnya itu harus di clearance oleh KPK. Oke. Maka sekarang kenapa saya usulkan untuk para capres-cawapres untuk diperiksa KPK. Tapi kontranya adalah kan gak ada masalah. Ngapain mesti diperiksa? Betul. Saya adalah pelaku orang yang diperiksa KPK tanpa perkara. Nah, kenapa enggak capres-cawapres yang ada untuk Republik ini diperiksa, anggaplah dijadikan security clearance. Oke. Karena mau jadi nomor 1. Tidak ada lagi kriminalisasi, politisasi terkait para calon ke depan. Tidak ada lagi nanti akan keributan bahwa si A dipanggil KPK, si B enggak dipanggil. Tapi kenapa wacananya baru muncul mepet pendaftaran? Wacana ini sebenarnya pas waktu saya menyampaikan secara spontanitas. Tidak ada agenda mau apalah, nggak ada. Cuman karena saya melihatnya sayang di Republik tercinta kita kalau clearance kepada orang nomor 1 nantinya isunya itu setelah jadi ada isu. Bukan karena kemarin Caimin diperiksa KPK? Enggak, maka itu karena faktor yang lain adalah kita pengen setara. Setara dengan apa yang menjadi syarat. Kan ada penegakan hukum bukan KPK aja, ada polisi, ada kejaksaan, dan KPK. Berkoordinasi. Kan bukan berarti orang terperiksa itu adalah orang yang bermasalah. Saya lempar ke Pak Habib. Pak Habib, diperiksa itu bukan berarti ada masalah. Tapi kenapa Anda menilai ini harus ada kasusnya dulu? Ini bukan persoalan bersalah atau tidak bersalah. Ini persoalan alur pemeriksaan pidana. Yaitu di pasal 1, angka 1, angka 5, kemudian pasal 102. Konstruksinya pidana itu adalah informasi dulu. Ada atau tidak pidana. Setelah informasi baru dicari ada atau tidak pidananya. Baru dicari orangnya. Tidak bisa misalnya dicek seseorang apakah dia ini bersih atau tidak. Nggak bisa karena menjadi berkebalikan dan itu berbahaya yang diusulkan ya. Semangatnya bagus, tapi kalau secara teknis dilaksanakan justru akan berbahaya. Kenapa? Akan menimbulkan kekebalan hukum bagi pelaku korupsi yang belum terdeteksi saat dilakukan screening oleh penegak hukum tersebut. Misalnya mau pemilu, mau pilkada, di screening, ya kan? Oh bersih, dideklar bersih, boleh ikut pilkada, boleh ikut pilpres. Tetapi di kemudian hari ada informasi bahwa di tahun sekian, tanggal sekian, dia terlibat kasus korupsi. Declare ya, deklarasi bersihnya itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi orang tersebut. Jadi nggak begitu cara kita memastikan KPK tidak menjadi alat untuk menyingkirkan orang yang ingin berkontestasi. Ya, syaratnya adalah kita harus memastikan KPK benar-benar independen dan transparan. Nah itu yang penting. Jadi kalau dia panggil orang, dia harus jelaskan nih latar belakangnya apa, ya kan? Kemudian keterangan saksi dari siapa, kenapa orang ini harus dipanggil. Itu yang harus dilakukan kita. Boleh ya. Pak Habib gini, dalam proses ini bukan terkait dengan orang yang
seolah-olah terpidana. Tidak. Ini kan melalui kontestasi. Kontestasi ini diperlukan supaya clearance-nya lengkap melalui proses penegakan hukum. Nah, kalau yang 3 orang calon nanti jadi, dia berperilaku pelaksanaan jadi presiden, ada pidananya korupsi, itu lain hal. Tapi sekarang ini gunanya kenapa saya usulin itu adalah merekod dari pihak-pihak 3 orang ini. Misalnya calonnya udah daftar nih, samalah kayak syarat medical check up, sama kayak kita buat SKCK. Datang kepada polisi, dicek secara faktual. Kalau nggak ada apa-apa, ya tinggal keluarkan aja surat rekomendasi. Jadi justru saya ditanggapan dikit. Justru saya sudah baca yang soal medical check up itu, saya pengen menanggapi justru ini berkebalikan dengan medical check up. Ketika kita ingin melakukan medical check up tuh kita memang dalam posisi harus hati-hati ya, yang berlaku adalah presumption of guilty. Ini pasti sakit, harus diantisipasi. Tetapi ketika kita bicara penegakan hukum di sisi lain, kita dalam bicara soal HAM ya, yang disebut adalah presumption of innocent. Itu nggak bisa diterapkan dalam penegakan hukum, sehingga sulit sekali juga kita mendeteksi persoalan hukum. Karena tipikor kita ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, Pak, memperkaya diri sendiri, ini maksudnya, tapi memperkaya orang lain. Kalau kita hanya basisnya memperkaya diri sendiri gampang, pakai pembuktian terbalik juga bisa. Tapi ketika ada memperkaya orang lain kan sulit terdeteksi. Nah, tempus delicti, waktu terjadinya pidana, locus delicti panjang sekali. Siapa yang bisa mengaudit misalnya seorang penyelenggara negara? Dia 30 tahun misalnya. Dia bekas PNS, bekas dosen, ya kan? 30 tahun dia mengabdi, lalu mau diaudit tahun per tahun, kegiatan yang mana? Hampir nggak mungkin. Apalagi kalau dia bukan berlatar belakang misalnya penyelenggara negara, dia seorang swasta, dia pengusaha misalnya. Bagaimana kita mengecek apakah pernah dulu tahun sekian, 80 sekian misalnya dia menyuap pihak penyelenggara negara dan sebagainya. Nggak mungkin. Jadi tempus delicti, locus delictinya sangat-sangat luas. Gitu. Baik, Bang Masinton, kenapa kemudian PDIP ikutan setuju? Ya, pertama kita kan harus memastikan bahwa sistem dalam demokrasi kita itu berjalan baik, fair, ya, dan semuanya setara dan serta memiliki kepastian. Nah, tentu sebagai sebuah syarat atau apalah ya, katakan kalaupun bukan syarat yang diatur secara undang-undang, tapi paling tidak memang kalau disampaikan kepada publik calon si A, calon si B, katakan ya, dia tidak memiliki catatan hukum untuk saat ini. Nah, menurut saya kan itu jauh dari wasangka atau prasangka gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa terhadap, kalau kita lihat nih pencalonan calon legislatif, itu kan ya dia kalau pernah dipidana, dia harus declare bahwa dia pernah dipidana. Kalau dia pernah tersangkut kasus korupsi, dia setelah berapa tahun kemudian dia harus declare juga bahwa dia pernah tersangkut kasus korupsi yang sudah inkrah gitu. Nah, jadi bahwa dalam sistem demokrasi kita ini diperlukan satu prinsip-prinsip kepastian tadi. Sehingga tidak ada lagi orang berprasangka, pemanggilan si Anu, apalagi dengan momentum pengumuman calon wakil presiden atau calon presiden. Kemudian orang berprasangka, ini jangan-jangan karena dia mencalon, kemudian muncul kasusnya, apalagi yang lama begitu. Nah, itu kan melahirkan satu prasangka. Jadi Anda setuju ya dengan idenya Saroni ya? Ya, kalau kita artinya apa? Bahwa ide-ide begini ini ya harus direalisasi itu supaya meminimalisir potensi-potensi prasangka-prasangka dalam politik. Bang Masinton, jubir KPK Ali Fikri kan mengatakan kalau ini nggak ada dasar aturannya, gimana ujuk-ujuk bisa meriksa orang? Kita buka dulu grafisnya. Jadi begini, itu tidak harus dengan tadi teknisnya menurut saya tidak harus dengan memeriksa orang. Kan bisa aja tuh dikatakan, oh si Anu dalam tempo sekian sekian tahun ini selama ini belum ada dugaan-dugaan, baik dia terpanggil
sebagai saksi atau diperiksa atau diminta klarifikasi oleh KPK. Begitupun kepolisian dan kejaksaan. Cukup aja mengeluarkan catatan-catatan ya dari hasil selama ini. Kan nggak perlu harus dipanggil, diperiksa atau dimintakan klarifikasi. Menurut saya nggak harus itu juga. Tapi paling tidak publik terinformasi bahwa capres A, capres B, cawapres A, B, C, dia tidak ada kaitan kasus hukum selama ini. Saya lempar ke Pak Viva. Pak Viva, bacawa presnya PAN, Erick Thohir itu kan dikenal orang yang bahkan sering lapor ke KPK. Kenapa PAN justru menolak? Yang pertama begini, KPK itu lembaga negara yang dibentuk undang-undang untuk menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi menurut kami tidak tepat apabila KPK digunakan sebagai lembaga untuk memeriksa calon presiden dan calon wakil presiden. Karena berbicara soal delik hukum, delik pidana, proses dan pentahapan terhadap sistem hukum nasional kita juga harus tepat. Sebagai penyelenggara negara misalnya, setiap tahun juga harus melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pertama. Yang kedua, apabila dia ada persoalan dengan finansial keuangan, toh juga ada PPATK. Apabila yang bersangkutan itu adalah pejabat negara, toh juga ada BPKRI. Jadi seluruh proses dalam pelembagaan tentang pengawasan keuangan itu seluruhnya sudah tertata dengan Tapi kalau dikatakan gini, niatnya untuk menghindari kriminalisasi dan juga politisasi. Anda setuju nggak? Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Menurut saya ada unsur politis karena KPK tidak punya wewenang untuk memeriksa mereka dalam hal pemilu. Kecuali kalau mereka memang perlu diperiksa sebagai saksi. Menurut aku nggak ada unsur politis dalamnya karena KPK itu kan lembaga yang istilahnya menyalurkan pendapat dari masyarakat itu sendiri. Jadi benar-benar harus bersifat nggak berpihak pada partai politik manapun gitu. Tidak kalau menurut saya. Tapi ya atas dasar apa gitu kan? Kalau misalnya memang mau di trace gitu ya jejak rekam jejaknya, ya harusnya yang lainnya juga dong. Misalnya mau dijadikan ketua yang lain gitu ya, pejabat-pejabat lain ya juga harus dicek gitu. Jadi bukan cuma capres dan cawapres aja gitu. Menurut saya ada ya, karena itu bukan tugas KPK, kecuali capres dan cawapresnya terbukti tersangkut kasus dan harus diperiksa oleh KPK. Ya, kita kembali lagi di Dua Arah masih membahas pro kontra capres cawapres diperiksa KPK. Pak Viva, tadi pertanyaan saya gini, ini kan untuk menghindari kriminalisasi dan juga politisasi. Jadi Anda melihatnya ini masih perlu dilakukan nggak? Menurut saya tidak tepat kalau KPK melaksanakan itu, karena KPK itu bekerja berdasarkan pertimbangan dan berlandaskan pada hukum, tidak berlandaskan pada opini. Karena kalau hukum itu harus disertai dengan bukti-bukti otentik, material, tapi kalau secara politik, opini gitu. Jadi KPK tidak boleh beropini. Gitu. Jadi oleh karena itu, KPK harus independen, harus otonom sebagai lembaga profesional yang betul-betul menjadi bagian dari lembaga negara untuk penegakan hukum. Di samping juga kejaksaan dan kepolisian. Mas Kurnia, penting nggak penting ini dilakukan? Ya, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kalau dari aspek formil hukumnya, ada pasal 11 Undang-Undang KPK. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga segala tindakan KPK dalam serangkaian sistem peradilan pidana itu harus ada kaitan dengan perkaranya. Sehingga kalau dipanggil tanpa ada kaitan secara langsung, itu tidak dibenarkan. Kalaupun ada pengumuman dari KPK terkait dengan kontestasi politik 2024, sebatas misalnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara, calon presiden dan wakil presiden. Sekalipun memang sakwasangka publik terkait dengan isu kriminalisasi, politisasi di KPK itu tidak terhindarkan sebenarnya saat ini. Ada dua hal juga. Yang pertama, soal orang-orang yang menjalankan penegakan hukum di KPK.
siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di KPK. Ada pimpinan KPK yang kita tahu penuh dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, dari aspek penegakan hukum dalam konteks perkara-perkara yang selama ini kita lihat, seringkali yang timbul dalam benak masyarakat, satu, KPK takut berhadapan dengan politik, satu sisi juga KPK sepertinya tidak maksimal ketika memberantas korupsi politik. Contoh konkretnya misalnya ada beberapa nama politisi di DPR bahkan yang sudah disebut dalam putusan tapi tidak pernah ada kejelasannya seperti apa. Misalnya dalam kasus yang sudah faktual memang disebut dalam proses persidangan, kasus Bansos misalnya. Ada 2 politisi DPR yang sampai tidak jelas keberadaannya. Jadi sebenarnya Anda menilai ini sebenarnya nggak penting dilakukan, nggak setuju karena nggak ada landasannya? Bukan tidak penting, tapi tidak ada landasan hukumnya. Oke, Bang Saroni gimana? Nah, landasan hukum memang dalam konteks yang ini pasti selalu mengatakan, oh ya kita tunggu ini dulu lah, aturannya bagaimana nih, mekanismenya apa. Tapi karena ini ruang publik secara nasional, usulan saya ini adalah langkah di mana tidak ada lagi perdebatan dalam kontestasi tentang isu korupsi. Kita nggak enak dong kalau cuman hanya pileg atau jadi kepala lembaga, itu biasa aja. Tapi kalau menjadi orang nomor 1 dan nomor 2, nanti dikaitkan dengan kriminalisasi isu korupsi, kan kasihan calonnya. Belum tentu dia salah misalnya. Tapi kalau masalah mekanisme dan aturannya, saya pasti yakinlah para penegakan hukum yang ada di sana itu tahu dengan cara apa yang mesti dilakukan. Bagaimana standarisasi landasannya? Pasti beliau-beliau pasti memahamin. Seperti dalam aturan yang di DPR kadang belum ada, tiba-tiba nanti muncullah ide. Ini kan sebenarnya ide aja. Kalau ide ini diteruskan dan menjadi ketetapan secara nasional, capres-cawapres ke depan, ini keren kok pasti. Oke, Bang Habib mungkin nggak diimplementasikan? Jadi aturan itu lahirkan berdasarkan azas, ya. Berdasarkan prinsip-prinsip itu berdasarkan azas. Jadi nggak serta-merta timbul aturan yang seperti ini. Dan ini sudah juga berlaku secara universal. Tidak ada praktek di dunia periksa orang, subjeknya yang diperiksa ini korupsi atau tidak. Hampir nggak ada. Beda dengan check up tubuh manusia yang objeknya yang diperiksa ya hanya ini gitu kan. Kalau itu kan lokus deliknya luas, tempus deliknya luas sekali. Waktu dan ruangnya itu luas sekali. Hampir tidak mungkin. Tetapi ada yang mendekati ya idealisme Pak Saroni dengan apa yang disampaikan Pak Masinton itu bisa agak mendekat. Memang secara vulgar 100% apa yang disampaikan Pak Saroni saya sulit melihat perwujudannya. Tapi pertemuannya dengan realisme ada yang disampaikan Pak Masinton, yaitu kita maksimalisasi semacam misalnya SKCK-nya, ya SKCK terkait korupsi misalnya. Orang ini pernah nggak disebut-sebut dalam perkara korupsi, ya kan misalnya kita gampang. Sekarang ini kan semua itu ada rekam jejak digital. Kalau ada nama seseorang politisi pernah disebut di tahun sekian, misalnya 15 tahun yang lalu, itu kan harus dideklar oleh KPK. Tapi kalau disebut nggak terbukti, apakah kemudian harus didalami dulu baru kemudian? Bukan, kan pernah disebut nama. Ini kasus-kasus yang kata Pak Kurnia tadi, kasus-kasus lama yang tidak ditindaklanjuti. Banyak juga, ada juga gitu loh. Dan ini banyak saya lihat, misalnya kasus ketok palu APBD DPRD Jambi. Itu kalau nggak salah ada orang yang sudah keluar, tapi ada orang yang baru mau masuk. Orang sudah keluar artinya sudah selesai menjalani proses persidangan ya, persidangan aja 9 bulan, hukuman bisa berapa tahun, sudah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Tapi kemarin ada ya kalau nggak salah satu anggota DPR RI yang dijerat dengan perkara yang terjadi di tahun tersebut. Sekian tahun, sekarang orangnya sudah jadi anggota DPR RI, perkaranya berjalan sehingga dia harus menjalani proses. Nah ini kan sebetulnya menurut saya dari segi kepastian hukum juga nggak pas. Jadi begitu ada satu perkara, ya kan, pendalaman dikejar semua. Ada nama disebut, ya dikejar. Supaya orang-orang ini kan bisa jelas bersalah atau tidak bersalah, gitu kan.
azas kepastian hukumnya itu terpenuhi gitu. Oke, Bang Masinton? Ya, pertama itu penting buat kita. Artinya kan publik kita itu kan butuh informasi tentang masing-masing kandidat tadi. Tapi kalau rentang waktunya segitu panjang, gimana memastikannya? Nah, artinya begini, bahwa kalau dia pernah diperiksa, oh ini pernah diperiksa pada tahun sekian, dan perkembangan kasusnya begini sekarang. Apa itu sudah inkrah atau belum? Hal-hal gini kan perlu disampaikan ke publik. Berkaitan dengan hukum, kan ajas praduga tak bersalah. Orang yang diperiksa atau dimintakan klarifikasi atau menjadi sebagai saksi, kan belum tentu dia adalah pelaku dari kejahatan pelanggaran hukum tersebut. Nah, intinya adalah penting buat kita bangsa ini, hukum itu dia harus tetap independensi, harus tetap terjaga. Kita menganut trias politika, maka prinsip dalam judicial itu, ya, dia independen. Nah, maka hukum tidak boleh menjadi alat politik. Dan politisasi hukum itu adalah merupakan kejahatan demokrasi. Nah, maka kita harus beranjak maju nih sebagai sebuah bangsa ke depan agar kepastian hukum itu ada. Dengan kepastian hukum, publik juga atau internasional juga akan melihat bangsa Indonesia ini, oh ya, dia memiliki kepastian hukum di sana. Maka orang mau berinvestasi, satu syaratnya adalah dia mau investasi di dalam sebuah negara yang dia lihat adalah sisi penegakan hukum dan kepastian hukumnya. Ketika kepastian hukum tidak bisa kita hadirkan, maka kita akan mimpi di siang bolong berharap akan ada investasi masuk ke Indonesia. Gitu. Tapi gini, kalau ada 1-2 paslon yang misalnya dipanggil KPK dan kemudian diperiksa, artinya kemudian ini bisa dianggap menguntungkan paslon lain ya, dong? Nah, nanti dijawab saja dari dua. Itu yang jeda. Di dua arah pro kontra capres cawapres diperiksa KPK tadi ke Bang Masinton. Jadi kalau ada yang disebut namanya kemudian diperiksa oleh KPK, tapi ada yang nggak disebut namanya, artinya skema ini akan menguntungkan sebelah pihak dong? Ya itu kan jadi seperti pedang bermata dua itu kan. Satu sisi bisa dituduh sebagai upaya kriminalisasi atau politisasi hukum. Iya kan. Di sisi yang lain ya itu tadi antara kriminalisasi dan politisasi hukum. Nah jadi maka perlu kita memastikan bahwa proses demokrasi ini dia harus berjalan fair, adil, dengan sisi penegakan hukum yang seadil-adilnya, sehingga tidak menimbulkan satu prasangka-prasangka buruk, dan penegakan hukum itu dia harus lebih pada sikap berhati-hati, prudent. Dan itu tadi, karena apapun penegakan hukum itu ya, apalagi dalam konteks politik, tahun politik sekarang, dia seperti pedang bermata dua itu. Di satu sisi dia bisa dituding kriminalisasi, di sisi yang lain dia bisa dituding sebagai politisasi. Maka apapun penegakan hukum itu ya dia tidak boleh dilakukan dengan secara tergesa-gesa, gerasa-gerusu, tapi dia harus lebih berhati-hati. Apalagi dalam tahun politik begini. Bukan berarti kita tidak setuju penegakan hukum, tapi penegakan hukum itu dia harus berbasis pada prinsip-prinsip dan ajas-ajas dalam kepatutan hukum tadi. Ini hampir mirip dengan apa yang Bang Habib katakan. Hampir mirip dengan yang Bang Habib katakan. Artinya harus ada prinsip-prinsip dan juga mematuhi asas-asas hukum yang ada. Tapi artinya gini, artinya nggak bisa diterapkan sekarang dong? Iya, sekarang kan ya kita tinggal lihat saja, kita pantau apa yang dilakukan oleh KPK ini. Ya. Kita minta yang namanya transparansinya. Ya, kita baiknya rekan-rekan di KPK itu menjelaskan. Apalagi kan ini memang betul-betul tahun politik, kan kita sama-sama ingin menjaga jangan sampai KPK ini dituduh main politik. Jadi begitu memanggil pihak-pihak yang ada background politiknya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Perkaranya ini, terkait keterangan saksi bernama ini, pada persidangan tanggal sekian-sekian di sini, ya kan, ada pada pemeriksaan di sini yang mengatakan ada ini. Nah, hal seperti itu kalau diumumkan, saya pikir pasti akan bisa diterima oleh publik. Bisa diterima publik, bisa diterima nggak sama politisi atau parpol pendukung ya, Bang Saroni, nanti kalau misalnya memang ada paslon yang diperiksa? Oh, itu bagus banget yang Pak Habib sampaikan. Karena gini, masyarakat tuh kan pengen lihat para calon kontestasi
yang mana pemilihnya ini kan tidak pada satu kontestasi. Ada 3, misalnya nanti kalau daftar 3 atau 4 kontestasi, mereka akan memilih pada orang yang tepat. Nah, asas demokrasi yang Pak Masinton sampaikan tadi adalah ini bentuk di mana proses demokrasi terbuka secara legal hukumnya kuat, supaya tidak ada lagi intimidasi, kriminalisasi, itu hilang dalam proses kontestasi. Tapi apakah kemudian ketika diperiksa dalam proses sebelum katakanlah proses sebelum pemilihan ini tidak lagi dianggap kriminalisasi nanti? Jadi mekanisme tentang pemeriksaan itu kan ada macamnya. Misalnya tadi Pak Masinton bilang tidak perlu datang tapi dilihat aja secara umum misalnya bahwa yang bersangkutan A, B, C, D. Sama kayak waktu 2014 Pak Presiden memilih menterinya. KPK memeriksa. Tapi kan tidak semua orang diperiksa. Kan latar belakang, oh si A begini, si B begini. Ada beberapa menteri yang akhirnya tidak jadi. Nah ini seperti sama lah apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu. Kita lakukan ini dengan upaya. Landasannya memang nggak ada. Tapi ada upaya tentang 3 penegakan hukum bersama-sama duduk. Bagaimana menyikapi usulan yang kiranya memang baik untuk Republik kita. Mungkin nggak Pak Viva? Secara yuridis tidak memungkinkan untuk itu. Karena seluruh lembaga negara baik kejaksaan, KPK maupun kepolisian itu bekerja sesuai dengan undang-undang. Proses penegakan hukum itu adalah penegakan tentang keadilan dan penegakan tentang undang-undang. Kalau kemudian apa yang dilakukan bahwa KPK ingin menjadi lembaga clearance, bahwa mengklarifikasi, baik itu dalam proses pemeriksaan terhadap bakal calon presiden dan calon wakil presiden, ya semestinya harus merevisi undang-undang dulu. Tapi intinya bahwa memang antara hukum dan politik itu tidak bisa dipisah. Hukum sebagai rel, politik sebagai lokomotif. Gitu. Jadi hukum itu harus dibawa oleh yang namanya lokomotif politik dalam rangka apa? Untuk penegakan keadilan hukum. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka akan menjadi stagnan. Yang kedua, tidak boleh ada kriminalisasi. Oleh karena itu KPK harus bekerja sesuai dengan undang-undang, dengan bukti-bukti yang ada, tidak boleh beropini. Nanti kalau ke opini nanti larinya ke wilayah politik. Nanti kalau ke wilayah politik nanti banyak asumsi, banyak tafsir politik, sehingga menjadi sumber konflik baru. Itu yang tidak boleh terjadi di negeri ini. Bang Saroni, bagaimana memastikan tidak ada opini yang muncul ketika pemeriksaan itu terjadi? Kalau masalah opini kan semua dibentuk nih. Ada yang ngucap si A begini, si B begini. Iya. Tapi saya yakin kalau ada petinggi tertingginya menyampaikan ide tentang pemeriksaan ini berjalan, pasti bisa. Emang Anda yakin KPK bisa independen? KPK dalam sekarang ini independen dia. Dia tidak pernah ranah dalam politisasi. Bekerja dengan mekanisme sesuai aturan. Begitu juga dengan polisi, dengan kejaksaan. Tapi karena ini kita melakukan kontestasi memilih pemimpin negeri ini, kita berharap, sekali lagi saya sangat berharap dalam proses kontestasi ini ada legal hukum yang kuat untuk tidak menjadikan isu di lain waktu terjadi. Jadi gini Mbak, saya memang jadi ingat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi di tahun 2014, ya, kalau nggak salah di periode pertama beliau memanggil kalau nggak salah para calon menteri, lalu dicek ke KPK apakah pernah ada catatan dipanggil sebagai saksi tapi perkaranya belum selesai, dan itu menjadi pertimbangan beliau untuk memutuskan orang ini menjadi menteri atau tidak. Tapi memang yang perlu digarisbawahi bahwa penilaian tersebut ya tidak menjadikan orang tersebut kebal hukum. Jadi tetap harus ada disclaimer-nya. Itu yang penting. Jadi apa yang disampaikan Pak Saroni, kita cari formula yang seperti apa, persis seperti Pak Jokowi lakukan, tetapi ada disclaimer. Ya kan? Kalau memang kemudian hari ada bukti bahwa dia terlibat korupsi, ya nggak ada masalah, tetap dipanggil. Tapi setidaknya publik tahu
Ketika orang mau masuk misalnya menjadi calon di DCS misalnya kan, jelas gitu loh. Orang ini tidak pernah terkait satupun perkara di KPK. Nah itu bagus juga supaya publik melihat ketika tiba-tiba masuk, dia dipanggil, ada nggak nih dilaporkan nggak, dicek nggak waktu itu masalahnya, kan bagus seperti itu. Cocok. Ya, jadi disclaimer-nya itu penting karena kita tahu ya, jangankan orang pribadi yang akan sangat sulit kita audit, Mbak, dia kemana saja. Satu institusi negara saja misalnya BPK melakukan audit yang tahunan ya kan, WTP katanya kepala daerahnya kan wajar tanpa pengecualian, tetapi de facto banyak juga kepala daerah kita yang masih kena gitu kan. Karena itu disclaimer-nya penting. Apa yang disampaikan Pak Roni, kita disuruh Pak Roni tadi perintah untuk mencari formulasinya, kita mulai. Nah itu dia salah satunya disclaimer. Mbak, gimana, jadi itu penting karena ini adalah bagian dari transparansi. Transparansi kepada publik dari masing-masing kandidat. Nah, namun ya transparansi tadi penegakan hukum ini juga bisa dia berlaku pisau bermata dua tadi. Di satu sisi kita bicara transparansi, di sisi yang lain juga bisa menjadi kriminalisasi. Kan itu tadi. Nah, maka basis utama dari ini semua adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau dia adil sejak di awal, maka kita bisa mengklirkan itu semua. Sehingga yang muncul adalah prinsip dari transparansi tadi. Ketika kita adil, memastikan bahwa proses demokrasi tidak menggunakan hukum sebagai alat politik tadi. Gimana memastikan hukum nggak dijadikan alat politik? Ada satu instrumennya sebenarnya di KPK. Jadi berdasarkan undang-undang KPK baru dibentuk Dewan Pengawas. Sehingga Dewan Pengawas itu bisa mengawasi satu, apakah orang ini layak dipanggil atau tidak, karena fungsinya mengawasi proses penindakan. Karena problem yang ada sekarang adalah kalau tadi bicara soal kriminalisasi, itu kan problem soal oknum di internal penegak hukum itu. Apakah dia benar-benar clear atau tidak standingnya. Selain dari itu juga kalau tadi di perdebatan Bapak anggota DPR mengatakan KPK sekarang masih independen, sebenarnya sudah tidak independen lagi. Kalau undang-undang KPK baru kan KPK berada di bawah eksekutif. Sehingga persepsi publik atau kondisi hari ini sebenarnya juga diciptakan oleh para pembentuk undang-undang. Misalnya kalau bicara soal ketidakpercayaan publik kepada KPK hari ini, Dewas itu menjadi penting karena baru-baru ini kita mendengar ada dugaan pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Yang pada akhirnya Dewas nggak optimal juga. Sudah 2 kali kejadiannya. Dan kita terjebak pada situasi yang diciptakan oleh para politisi ketika merevisi dan memasukkan pimpinan KPK bermasalah. Jadi sakwa-sangka menyatakan KPK bermain politik, politisasi hukum, tidak terhindarkan sebenarnya hari ini. Jadi sebenarnya ini diadakan atau nggak diadakan menurut Anda percuma aja? Percuma saja karena kelembagaan yang diharapkan untuk mengawasi kualitas penindakan KPK bagi kami 0 besar kinerjanya sampai Lembaga KPK 0 besar, Bang Saroni. Jadi ini dianggap percuma dan sia-sia. Gimana pendapat Anda? Nanti dijawab saja dari Duara. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Pro kontra Capres Cawapres diperiksa KPK. Saya ke Bang Saroni. Jadi kalau kata Bang Kurnia tadi, ini 0 besar karena KPK aja di bawah eksekutif. Jadi gimana memisahkan ada atau tidaknya nanti intervensi di dalam pemeriksaan itu? Kurang setuju juga ya kalau dibilang akhirnya 0 besar. Karena langkah geraknya KPK ini kan kepemimpinan yang di periodik sekarang ini sifatnya banyak pencegahan. Walaupun banyak retorika di dalam yang memang tidak tegas. Ya baik Dewas, yang memang kita harapkan Dewas itu mengawasi komisioner yang cukup. Ternyata kan tidak. Banyak harapan-harapan yang di ruang publik kelihatan tapi Dewasnya diam aja. Nah itu benar, saya setuju dengan Pak Kurnia tadi. Tapi kalau yang namanya pencegahan yang dilakukan oleh komisioner sekarang, saya pastikan dialah kerja cara pencegahan. Tapi dalam prospek
mendekati pemilu yang saat ini, gerak langkahnya dalam koridor saya minta untuk tetap menjadi yang independen, tidak terkait dengan intervensi maupun terkait dengan politik yang sedang berjalan. Baik, mungkin nggak tuh Bang Kurnia? Ya, akan sulit satu secara formil, aturan tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua tadi ya soal bagaimana tindakan pimpinan KPK, karena begini, kalau kita bicara tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh aspek kerjanya, baik penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, itu ada di pimpinan KPK. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita layak mempercayai penegakan hukum kepada 5 komisioner KPK hari ini? Kan itu perdebatannya hari, meskipun memang kalau dalam konteks pemeriksaan penegakan hukum, seseorang dipanggil sebagai saksi, ada kewajiban orang itu untuk datang memenuhi panggilan, ada ancaman pidana penjara. Namun kalau tadi kata Bang Habib mengatakan transparansi penegakan hukum di KPK, pasti akan sulit. Karena ini masih proses penegakan hukum, mereka bisa saja berdalih, ini belum bisa dibuka, ini masih penyelidikan. Ruang-ruang untuk bermain watak di KPK itu tetap ada. Maka dari itu harus ada fungsi pengendali atau yang jadi menara gading mengawasi kerja-kerja penegakan hukum di KPK. Namun ada lagi pertanyaan refleksinya, selama ini bagaimana pengawasannya? Kan tidak ada, apalagi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang harusnya tahun ini selesai diperpanjang sampai tahun depan. Sehingga mendekati kontestasi politik, baik pilpres, pileg maupun pilkada, nuansa-nuansa negatif di KPK itu akan terus ada di dalam benak masyarakat. Gimana tuh Bang Habib? Ya, saya pikir kita nggak bisa yang namanya bahasa Inggrisnya itu gebiah uyah, ya kan? Karena faktor kita nggak suka dengan pimpinannya, semua produknya bermasalah, belum tentu juga. Saya pertama dalam posisi sangat menghormati 5 pimpinan KPK saat ini, yang menurut saya dari segi kinerja nggak jelek-jelek juga. Ada 3 level kinerja. Mulai dari edukasi, pencegahan, dan penindakan. Yang menurut saya juga tetap jalan kok. Jadi kalau dengan pola pikir bahwa apapun produk dari KPK periode ini itu bermasalah karena pimpinannya yang tidak disukai itu tersebut dianggap bermasalah, masa kita mau mempersoalkan misalnya banyak sekali OTT yang dilakukan, lalu kita anggap itu semua bermasalah. Lalu pengusutan kasus-kasus ada berapa kepala daerah dan lain sebagainya. Lalu kita mau berpihak pada ini apa namanya nggak benar nih orang ditangkapin, nggak begitu. Karena KPK itu kan bukan hanya 5 pimpinan tersebut. Saya yakin para penyidik para penyelidik di sana tetap bisa juga bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kalaupun ada kritikan, kalaupun kita ingin mengkritisi ya tentu boleh sekali, dan itu memang sangat dibutuhkan. Ya, seperti rekan-rekan ICW menyampaikan kritikan itu bagus sekali, nggak ada masalah. Oke, saya ke Bang Masinton. Kalau memang betul jadi pemeriksaan Capres-Cawapres ini diperiksa, di-screening oleh KPK, seberapa besar kita bisa percaya sama kinerja KPK untuk memeriksa mereka? Intinya adalah penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi itu ya untuk kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jangan di luar dari konteks kepentingan itu tadi. Nah, kalau di luar konteks kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka itulah yang akan dituduh sebagai upaya kriminalisasi ataupun politisasi tadi. Maka sepanjang basisnya adalah untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta memberikan satu informasi yang transparan kepada publik, bentuk transparansi kepada publik, maka upaya mengclearance-kan ya bahwa capres A, capres B, C, D, E, F gitu ya, dia bersih dari perlu disampaikan report tentang hukumnya gitu ya, apakah pernah diperiksa atau tidak. Kalau diperiksa dalam kasus apa, kapan, dan... Ini kan 5 bulan lagi Pilpres, nggak mungkin dilakukan tahun ini artinya? Ya, menurut kita dalam situasi begini, ya di luar tadi umpama ada kasus korupsi yang ternyata dalam proses jalan itu ada tertangkap tangan.
Nah, silahkan. Nah, tapi untuk yang lain, ya, yang lain harus dijaga betul. Meskipun itu tadi kita bicara transparansi ke publik, tapi jangan ada upaya kriminalisasi atau politisasi tadi. Baik. Seperti itu. Pak Viva, sampai terakhir, Anda tetap yakin ini tidak mungkin dilakukan? Ya, untuk Pilpres 2024 rasanya sulit untuk dilakukan karena kita harus merubah undang-undang. Intinya bahwa KPK butuh tokoh seperti ICW karena kekuatan ICW itu adalah menguatkan civil society dalam rangka untuk peningkatan kualitas demokrasi yang mengkritik lembaga-lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga yang lain termasuk KPK. KPK memang butuh input dari ICW dan dari masyarakat untuk selalu mengoreksi, mengkritisi agar apa? Proses pelembagaan demokrasi ini menjadi baik. Dan satu lagi, hukum tidak boleh dijual belikan. Jadi KPK itu bukan lembaga pesanan, tapi lembaga hukum untuk pemberantasan korupsi. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, wacana pemeriksaan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Anti Korupsi adalah ide yang layak diapresiasi selama niat dan tujuannya adalah untuk memastikan para kandidat yang akan berkontestasi bebas dari kasus korupsi, meski pemeriksaan ini tak bisa jadi garansi, apalagi dilakukan di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Saya Livina Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ketemu lagi Jumat depan.